Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Bachan Pandi. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Farhad Samji dan dibintangi oleh Akshay Kumar dan Kriti Senon. Bachan Pandi berkisah tentang seorang gangster yang super kejam dan paling ditakuti seantero perindapan. Konflik muncul ketika seorang wanita cantik tertantang untuk membuat sebuah film biografi tentang kehidupan pribadi Bachan. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Myra Devekar adalah seorang wanita cantik yang bermimpi menjadi sutradara. Myra ingin membuat film biografi. Ia menawarkan idenya itu kepada seorang produser yang bernama Verma. Tetapi ide Myra ditolak. Verma hanya tertarik dengan film yang mengangkat cerita tentang kehidupan seorang gangster. Jika Myra ingin agar cerita film biografinya diterima Verma, ia harus mengangkat kisah kehidupan seorang gangster. Myra mendatangi seorang kriminolog yang bernama Aisa untuk melakukan riset tentang gangster yang paling disegani di penjuru India. Ia akhirnya mendapatkan sebuah nama yaitu Bachan Pandi. Hanya saja Aisa melarang Myra untuk berurusan dengan Bachan Pandi karena ia adalah gangster yang paling berbahaya. Semakin dilarang, Myra semakin penasaran. Ia kembali mendatangi sutradara dan mengutarakan niatnya itu. Ketika Myra menyebutkan nama Bachan Pandi, seorang ofisir polisi yang ada di tempat itu segera memotong ucapan Myra. Lagi-lagi Myra diingatkan agar jangan pernah mengangkat kisah hidup seorang Bachan untuk dijadikan film, karena Bachan bukan gangster biasa. Ia adalah iblis yang kejam. Bachan Pandi adalah seorang gangster bermata satu yang berasal dari wilayah Bagwa. Sekalipun demikian, ia memiliki penglihatan yang sangat tajam dan sifatnya juga sangat kejam. Bachan Pandi menangkap seorang jurnalis bernama Tripati karena Tripati berani menulis artikel tentang dirinya. Bachan tidak keberatan dengan isi artikel itu. Ia hanya tidak terima dengan sketsa dirinya yang terlihat lucu. Bachan memang selalu ingin ditakuti oleh semua orang. Dan sketsa yang lucu itu dianggap sebagai sebuah penghinaan. Alhasil Bachan tidak mau mengampuni nyawa Tripati. Ia bersiap membakar pria malang itu, tetapi seketika korek apinya enggan menyala. Mendadak seorang gangster muda dan amatir bernama Virgin menawarkan dirinya untuk membunuh Tripati. Karena sampai saat ini Virgin belum pernah membunuh siapapun. Sayangnya permintaan Virgin ditolak. Setelah itu korek api Bachan akhirnya menyala. Myra datang ke kota Bagwa untuk melakukan riset tentang Bachan Pandi. Kehadirannya di sana disambut oleh beberapa hal aneh yang berbau kekerasan. Seorang polisi babak belur dihajar gangster di terminal, tetapi tidak ada yang berani menolongnya. Tidak hanya polisi, Myra bahkan menjadi korban seorang pencopet. Tak lama setelahnya, Myra dijemput oleh teman lamanya yang bernama Vishnu. Vishnu membawa Myra ke rumahnya. Setelah mengetahui jika Myra berniat melakukan riset tentang Bachan Pandi, Vishnu meminta Myra untuk pergi dari kota itu. Myra tidak mudah menyerah. Ia berusaha membujuk Vishnu. Jika film biografi itu berhasil dibuat, maka Myra berjanji akan melibatkan Vishnu untuk menjadi bintang dalam filmnya. Vishnu dari dulu memang bermimpi menjadi seorang pemain film, tetapi ia selalu gagal audisi. Tawaran Myra adalah satu-satunya kesempatan emas yang dimiliki Vishnu. Vishnu akhirnya mau membantu Myra untuk mencari informasi tentang Bachan Pandi. Myra dan Vishnu mulai melakukan riset. Mereka berusaha mendekati Bachan Pandi dan memata-matainya. Akan tetapi mereka gagal melakukan itu.
Suatu hari, Bacan Pandi terlihat sedang merawat seorang pria tua yang sedang sekarat. Pria itu adalah Tuan Lalji Bagat, bos Bacan Pandi. Bacan berjanji kepada Bagat bahwa tidak ada seorang pun yang akan membunuh Bagat. Suatu hari Bacan Pandi singgah di bengkel teman Vishnu. Kebetulan Maira sedang berada di tempat itu. Bacan duduk tepat di samping Maira. Mereka terlibat obrolan yang sifatnya perkenalan dan basa-basi. Maira kemudian memuji Bacan yang dianggap sebagai pemberani. Tetapi tindakan Maira tidak disenangi oleh Bacan. Bacan tidak suka dipuji-puji hanya untuk mencari muka. Setelah itu, ia mengambil tusuk konde Maira dan membunuh seorang gangster yang ia sandra di bagasi mobilnya. Vishnu meminta Maira pulang ke Mumbai. Maira hampir saja dibunuh oleh Bacan di hari pertama mereka berkenalan. Akan tetapi, Maira tidak menyerah. Ia harus mencari cara untuk mendekati Bacan Pandi. Maira mempunyai ide brilian. Ia tahu jika Bacan tidak bisa didekati. Karena itulah, Maira harus mendekati anak buah Bacan. Target pertama mereka adalah gangster yang bernama Kandi. Kandi terkenal dengan julukan pukulan besi. Ia memiliki tangan yang sangat kuat untuk memukul lawan-lawannya. Kelemahan Kandi adalah ia tergolong family man. Kandi rajin ke kuil bersama keluarganya. Meskipun demikian, ia suka menonton video porno. Target kedua mereka bernama Bu Feria. Bu Feria adalah paman Bacan Pandi. Ia memiliki bioskop di kota Bagua. Bu Feria punya kelemahan. Ia adalah seorang pria gagu. Jika bicara, ia suka terbata-bata. Target ketiga mereka adalah Pendulum, orang kepercayaan Bacan Pandi. Pendulum suka mabuk-mabukan dan ia punya pacar bernama Pinky. Pinky berasal dari keluarga polisi. Ia memiliki 7 saudara laki-laki dan semuanya berprofesi sebagai polisi. Suatu hari hubungan Pinky dan Pendulum diketahui oleh keluarga Pinky. Mereka kemudian menjodohkan Pinky dengan perwira polisi yang bernama Mistra. Ketika pernikahan digelar, Bacan Pandi datang ke TKP. Bacan Pandi dan gengnya membatalkan pernikahan itu. Setelahnya, mereka membawa kabur Pinky. Kebetulan, Pinky memang tidak menyukai polisi Misra. Maira dan Vishnu mencoba mendekati Pendulum, tetapi pria itu terlalu temperamen. Ia memukul seorang pemuda di kafe hanya karena pria itu menatap aneh ke arahnya. Maira kemudian mendekati Bu Feria, tetapi pria tua itu agak susah diajak bicara dan juga kompromi. Selain gagu, Bu Feria juga suka mengadu kepada bosnya Bacan Pandi. Vishnu kemudian mendekati target terakhir, yaitu Kandi. Vishnu mengaku jika ia punya banyak koleksi video porno dan siap memberikannya kepada Kandi. Tetapi VCD itu ditemukan oleh keponakan Kandi. Mereka kemudian membawa VCD itu pulang dan menonton bersama keluarganya. Suatu hari, ketika sedang berada di toilet, seorang gangster bernama Salim menembak mati seorang pemuda. Ia mengira jika pemuda itu adalah Bacan Pandi. Setelah itu, Salim menelpon dan mengatakan, "Aku sudah membunuh Bacan Pandi, bos. Kau harus melihat mayatnya." Setelah berkata demikian, Salim akhirnya ditangkap. Ia dipukuli hingga babak belur, tetapi Salim tetap tidak mau buka suara. Mereka melacak nomor yang dihubungi Salim, namun nomor itu sudah tidak aktif. Tidak lama berselang, ponsel Bacan berdering. Yang menelpon adalah Bu Feria. Bu Feria mengatakan jika salah satu dari anak buah Bacan adalah seorang pengkhianat, dan pengkhianat itulah yang meminta Salim untuk membunuh Bacan. Bu Feria tidak tahu persis siapa pengkhianat itu. Setelah panggilan telepon ditutup, Bacan meminta anak buahnya untuk membunuh Salim. Virgin tampak begitu bersemangat ingin membunuh Salim karena ia belum pernah membunuh siapapun selama menjadi gangster. Tetapi permintaannya menjadi sia-sia sebab Pendulum terlebih dahulu menggorok leher Salim. Maira memaksa Vishnu untuk memeriksa gudang milik Bacan. Gudang itu digunakan Bacan untuk menyelundupkan kayu cendana merah. Di sana mereka justru dicegat oleh anak buah Bacan. Maira dan Vishnu akhirnya dibebaskan. Tetapi setelah itu, Pendulum meminta Virgin untuk menggali informasi tentang Maira dan Vishnu. Ketika diinterogasi oleh Virgin, Maira mengaku sebagai seorang fotografer. Ia kemudian mengambil beberapa foto Virgin. Maira memuji jika Virgin adalah seorang pemuda yang fotogenik. Mereka bertiga kemudian terlibat obrolan akrab.
Sebelum Virgin pergi, Maira meminta ponsel pria itu dengan modus ingin mengirimkan foto-foto hasil jepretannya. Di saat Virgin lengah, ia meletakkan alat penyadap di ponsel itu. Dengan alat tersebut, Maira bisa mendengar percakapan mereka dalam radius 1 kilometer. Virgin bergegas pergi untuk menemui pendulum. Pendulum CS sedang menunggu Bachchan yang saat itu sedang menjenguk bosnya Lalji Bhagat. Sambil menunggu, pendulum CS mulai ngobrol dan didengar oleh Virgin. Dari obrolan itu, diketahui jika Bachchan sudah mengirim 3 pria untuk membunuh musuh bebuyutan mereka yang bernama Rana Lohia. Virgin buru-buru pergi meninggalkan tempat itu menuju ke tempat yang sepi. Ia kemudian menelpon Rana dan membocorkan tentang rencana pembunuhan itu. Percakapan Virgin dan Rana didengar oleh Maira. Maira jadi tahu jika Virgin adalah pengkhianat. Bachchan dan anak buahnya bergegas ke tempat di mana Rana menginap. Mereka mengepung tempat itu, tetapi tidak berhasil menemukan Rana. Bachchan ternyata sudah tahu jika Virgin adalah pengkhianat. Virgin adalah gangster junior dan ia baru saja bergabung dengan komplotan Bachchan, tetapi ia memakai outfit branded dan juga mahal. Virgin bahkan merayakan ulang tahun anaknya di sebuah hotel mewah. Hal itulah yang membuat Bachchan curiga. Bachchan bersiap membunuh Virgin, tetapi aksinya terhenti setelah anak buah Bachchan membawa Rana ke ruangan itu karena Rana akhirnya tertangkap. Bachchan kemudian memberikan pistol kepada Virgin dan memintanya untuk membunuh Rana. Setelah menembak mati Rana, Virgin berniat membunuh Bachchan, tetapi Bachchan dengan begitu cekatan merampas pistol itu dan membunuh Virgin. Semua kejadian itu terekam jelas di telinga Maira dan Vishnu. Sayangnya, tindakan penyadapan itu ketahuan setelah ponsel Virgin terjatuh di lantai. Bachchan sadar jika ia disadap. Ia kemudian mengancam akan menangkap pelaku dan membunuhnya. Maira dan Vishnu ketakutan. Mereka segera mengemasi barang-barangnya dan bersiap pergi dari kota Bagua. Tetapi sejurus kemudian, Bachchan sadar jika ia dimata-matai. Ia kemudian meminta anak buahnya untuk menyiksa Maira dan Vishnu. Bachchan mengira jika Maira dan Vishnu adalah mata-mata polisi. Ia bersiap memecahkan kepala Maira, tetapi mendadak mati lampu. Setelah itu, Maira berterus terang bahwa ia ingin membuat film autobiografi tentang kehidupan Bachchan. Mendengar ucapan Maira, Bachchan Pandi justru berubah pikiran dan merasa senang. Bachchan batal membunuh Maira. Ia meminta Maira untuk membuatkan film yang bisa membuat orang-orang takut kepada sepak terjang Bachchan Pandi. Maira mulai melakukan interview terhadap Bachchan Pandi. Dalam satu sesi wawancara, Bachchan mengaku bahwa ia senang menjadi seorang penjahat. Membunuh orang-orang membuat ia merasa bahagia. Bachchan merasa sangat senang jika orang-orang takut kepada dirinya. Dengan demikian, ia merasa dihormati. Ketika ditanya tentang keluarganya, Bachchan mengaku jika ia hanya punya seorang ibu. Dan sejak 10 tahun terakhir, ketika Bachchan memutuskan untuk menjadi seorang gangster, ibu Bachchan tidak pernah lagi mau menegur Bachchan. Ia membenci sikap anaknya yang menjadi seorang gangster. Ya, sorry. Jab tak battery charge hogi aise latakta rahega. Setelah skrip film tersebut selesai, Vishnu sempat membaca naskah film itu dan ia tidak menemukan peran untuk dirinya. Padahal sebelumnya, Maira pernah berjanji akan memberikan Vishnu peran dalam filmnya. Vishnu kecewa dan merasa dibohongi oleh Maira. Karena itulah, Vishnu mulai merusak program dari film Maira. Suatu malam, Vishnu memprovokasi Bachchan yang membuat Bachchan tertarik untuk menjadi bintang utama dari film itu. Jika Bachchan yang ngotot ingin memainkan film itu, Vishnu yakin jika filmnya akan gagal total. Ide Vishnu dan permintaan Bachchan ditolak oleh Maira yang membuat Bachchan terbakar amarahnya. Ia memaksa Maira untuk menjadikan dirinya sebagai pemeran utama di film itu. Maira tidak mau Bachchan menjadi pemeran utama karena hal itu bisa merusak kualitas filmnya. Namun, menolak Bachchan sama juga dengan mencari mati. Maira memutuskan untuk kembali ke Mumbai. Sementara Vishnu, ia menyesal telah memprovokasi Bachchan karena tindakannya itu hampir membuat Maira terbunuh. Vishnu kemudian meminta maaf kepada Maira. Ia juga ingin turut serta ke Mumbai. Sebelum mereka pergi, Pendulum dan Kandi datang menemui Maira. Pendulum sebenarnya ingin mencegah keberangkatan mereka. Ia berusaha meyakinkan Maira bahwa sekalipun kejam, Bachchan masih memiliki perasaan. Menurutnya, Bachchan berubah menjadi bengis seperti itu karena masa lalunya.
Pendulum kemudian menceritakan tentang masa lalu Bachchan. Bachchan adalah orang kepercayaan dari politisi yang bernama Lalji Bhagat. Suatu hari, Bhagat meminta Bachchan untuk menculik seorang reporter. Ia memberikannya sejumlah uang. Bachchan mendatangi sebuah karnaval karena di tempat itulah reporter sedang meliput berita. Akan tetapi niat Bachchan tertunda ketika ia bertemu dengan turis cantik dari kota London yang bernama Sophie. Bachchan jatuh hati kepada Sophie dan ia tidak terima ketika Sophie dilecehkan oleh bos gangster yang bernama Bhima. Bachchan memukul Bhima dan mengancam akan membunuhnya jika berani melecehkan wanita seperti Sophie. Setelah kejadian itu, Sophie jatuh hati kepada Bachchan. Mereka berdua akhirnya pacaran. Bachchan memutuskan untuk berhenti dari dunia gangster. Malam itu, ia bersiap untuk melamar Sophie di tempat karnaval ketika mereka pertama kali bertemu. Tetapi sebuah tragedi terjadi. Bhima menusuk mata Bachchan dari belakang menggunakan belati. Setelah itu, Bhima membunuh Sophie. Setelah tewasnya Sophie, hati Bachchan berubah menjadi batu. Meskipun demikian, Bachchan tetap baik dengan anak buahnya. Terbukti ia mau menolong pendulum untuk menikah dengan Pinky. Setelah mendengar kisah haru Bachchan, Myra akhirnya batal untuk pulang ke Mumbai. Myra terpaksa menerima Bachchan sebagai pemeran utama di filmnya. Tetapi akting Bachchan sangat parah. Ia lupa dialog dan bahkan saat akting, Bachchan beberapa kali bersendawa. Myra mencoba jujur, jika Bachchan akting dengan cara seperti itu, maka produser film akan menolak film mereka. Bachchan segera menculik produser yang bernama Verma. Agar bisa memperbaiki kualitas akting Bachchan, Myra mendatangkan guru akting profesional yang bernama Bhavesh Bhoppo. Bhoppo mengajarkan Bachchan dan para gangsternya cara berakting dengan baik. Akting Bhoppo menggelitik Bachchan dan membuatnya tertawa. Guru Bhoppo tidak terima jika Bachchan menertawakan dirinya. Ia kemudian menampar Bachchan di depan kelas. Tindakannya itu sontak membuat Bachchan dan anggota gangsternya mengeluarkan pistol untuk membunuh Bhoppo. Beruntung, Myra menghentikan tindakan itu. Kelas akting kembali dimulai. Mereka latihan tertawa dan juga menangis. Semua anak buah Bachchan akhirnya bisa akting menangis, kecuali Bachchan. Selama kelas akting, Bachchan dan anak buahnya menahan emosi mereka. Guru Bhoppo dianggap telah menjatuhkan harkat martabat mereka sebagai seorang preman. Roll sound, camera, action. Penggarapan film autobiografi Bachchan dimulai. Akting Bachchan lumayan memukau, hanya saja ia mengalami kendala saat adegan percintaan. Beberapa kali Bachchan salah akting, yang membuat Myra terpaksa menggantikan posisi pemeran Sophie. Kebetulan posisi aktris wanita membelakangi kamera. Myra meminta Bachchan membayangkan jika dirinya adalah Sophie, dan seketika trik itu berhasil. Bachchan bisa menyelesaikan dialognya dengan penuh penjiwaan. Mereka kemudian berpelukan dan keduanya merasakan getar-getar cinta di sana. Sejak saat itulah Bachchan selalu melihat sosok Sophie di dalam Myra. Setelah selesai syuting, Bachchan CS mengerjai Guru Bhoppo karena selama ini Guru Bhoppo dianggap telah menjatuhkan harga diri mereka. Syuting telah selesai, Myra harus kembali ke Mumbai. Bachchan berniat mencium Myra sebagai perpisahan, tetapi anak buahnya datang memberikan kabar. Bos Lalji Bhagat yang sekarat di rumah sakit kini siuman dari komanya. Bachchan bergegas ke rumah sakit untuk menemui Lalji Bhagat. Lalji berterima kasih kepada Bachchan yang telah merawat dirinya selama ini. Bachchan kemudian menjawab, "Sudah kubilang, tidak ada yang bisa membunuhmu kecuali aku sendiri. Tuan Bhagat, kenapa kau membunuh Sophie-ku?" को हॉस्पिटल में आई लेकिन वो का है ना
Ternyata malam itu setelah Bachchan membunuh Bhima, ia menemukan uang di dalam mobil Bhima. Bungkusan uang itu sama persis dengan uang yang biasa Lalji berikan kepada Bachchan. Bachchan sadar jika pembunuh Sophie adalah bosnya sendiri, yaitu Tuan Bhagat, karena Bhagat tidak ingin Bachchan berhenti menjadi gangster. Ketika Lalji sekarat karena sakit, Bhagat dengan sengaja merawat dirinya karena ia hanya menginginkan satu hal, yaitu Bhagat tewas di tangannya sendiri. Setelah selesai editing, film itu akhirnya resmi tayang. Khusus wilayah Bagua, promosinya dengan cara yang diktator. Bachchan Pandi dan gengnya memaksa orang-orang untuk menonton film mereka. Alangkah terkejutnya Bachchan ketika ia menonton film autobiografinya sendiri. Film itu kebalikan dari kehidupan dan keinginan Bachchan. Judul filmnya bukan Bachchan Pandi, tetapi Bola Pandi. Tidak hanya judul, isi cerita dari film itu juga di luar ekspektasi. Bachchan yang aslinya barbar justru ditampilkan sebagai sosok yang religius dan kocak. Penonton merasa sangat terhibur. Mereka tertawa terpingkal-pingkal. Tetapi tidak bagi Bachchan. Bachchan bahkan memukul seorang pria di dalam bioskop ketika pria itu mengatakan bahwa Bachchan adalah badut yang lucu. Bachchan benar-benar terbakar amarahnya. Ia merasa dibohongi oleh Maira. Bachchan bersumpah akan membakar hidup-hidup Maira. Mereka kemudian bergegas ke kota Mumbai. Sementara Maira, ia menuai banyak pujian. Maira membawa ayahnya ikut serta dalam konferensi pers yang membuat ayahnya merasa begitu bangga dan terharu. Maira menjelaskan kepada wartawan bahwa dalam diri setiap manusia terdapat dua sisi, yaitu baik dan jahat. Dan di dalam filmnya itu, Maira mencoba mengeksplor sisi baik dari kehidupan gangster Bachchan Pandi. Ia secara diam-diam menggunakan kamera tersembunyi untuk menyorot sisi kocak dan juga religius bos gangster itu. Vishnu takut jika film itu membangkitkan amarah Bachchan. Ia segera mengajak Maira untuk meninggalkan kota Mumbai. Tetapi sayang, di tengah perjalanan mereka justru bertemu dengan Bachchan Pandi dan komplotannya. Maira tertangkap, tubuhnya disiram bensin. Bachchan turun dari mobil dan sepertinya ia siap membakar Maira. Tetapi sebelum melakukan itu, Bachchan terlebih dahulu menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya. Setelah orang-orang menonton film itu, Bachchan bertemu dengan istri dan anak Virgin yang bernama Shruti. Virgin adalah gangster pengkhianat yang pernah dibunuh Bachchan beberapa waktu yang lalu. Menurut istri Virgin, anaknya Shruti adalah penggemar berat Bachchan. Ia sangat senang menonton film itu. Shruti kecil dan ibunya tidak tahu jika Bachchan adalah pembunuh ayahnya. Melihat keceriaan di wajah Shruti, Bachchan untuk pertama kali dalam hidupnya merasa menyesal telah membunuh seseorang. Pengalaman berharga lainnya adalah ketika melintas di depan bioskop, Bachchan mengetahui jika filmnya laris manis dan bioskop terisi penuh. Saat masuk ke dalam bioskop, Bachchan menangis terharu melihat orang-orang tertawa bahagia dan menari penuh sukacita ketika sedang menyaksikan filmnya. Dan momen yang paling mengharukan adalah setelah 10 tahun berlalu, ibu Bachchan akhirnya mau berbicara dengan Bachchan Pandi. Sang ibu mengaku sangat menyukai film itu. Selain lucu, film itu juga menampilkan sisi baik dari seorang Bachchan Pandi yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang, bahkan oleh ibunya sendiri. Bachchan merasa sangat terharu mendengar semua itu. Bachchan berterima kasih kepada Maira. Berkat Maira, ibu Bachchan akhirnya mau menegur dirinya dan memanggilnya dengan sebutan anak. Tidak hanya itu, Maira juga menyadarkan Bachchan jika rasa hormat didapat dengan cara menghormati orang lain, bukan dengan menakut-nakuti mereka. Setelah berkata demikian, Bachchan beranjak pergi meninggalkan Maira. Bachchan Pandi akhirnya berhasil menjadi seorang aktor terkenal dan membintangi beberapa film lainnya. Tidak hanya Bachchan, Vishnu juga mendapatkan beberapa peran utama dan juga menjadi seorang aktor. Anak buah Bachchan semuanya tobat dan pensiun dari dunia gangster. Maira sendiri dinobatkan sebagai sutradara terbaik. Sementara Bachchan, ia menyabet gelar aktor komedi terbaik. Cinta mereka berdua akhirnya menyatu dan film pun berakhir.